Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Insyaallah hari ini pelajaran matematikanya kita masuk ke bab pertama, itu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi pecahan itu ada 4 macam, yaitu pecahan biasa dan bentuknya seperti ini. Jika kalian melihat seperti ini namanya pecahan biasa. Yang kedua itu pecahan campuran, bentuknya seperti ini. Bedanya pecahan biasa pecahan campuran, depannya ada angka lagi. Nah, ini namanya pecahan campuran. Kemudian pecahan desimal, bentuknya seperti ini. Jika tanda koma misalnya 0,15 atau 0, berapa, 1, berapa, itu bentuknya pecahan desimal. Kemudian yang keempat persen. Persen pasti semua sudah tahu ya, bentuk persen ada tanda seperti ini, maka disebut persen. Itulah macam-macam pecahan. Lanjut, kita masuk pertama yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang namanya penyebut itu yang letaknya di bawah. Jadi di atas itu adalah ini namanya pembilang, yang bawah itu namanya penyebut. Nah, jadi yang pertama kalau penyebutnya sama seperti ini, kayak contoh seperti ini, 2/5 ditambah 4/5. Maka langsung saja 5-nya tetapkan jadi 2 ditambah 4. Yang ditambah itu hanya pembilangnya saja, penyebutnya tetap ya. Jadi 2 tambah 4 itu hasilnya 6, penyebutnya tetap 5, jadi 6/5. Jika kita mau ubah ke pecahan campuran, maka menjadi 1/5. Dapat dari mana? Itu dapatnya dari 6 bagi 5, dapatnya berapa? 1. Sisanya berapa? 1, sifat di atas, tetap penyebutnya di bawah adalah 5. Ini ya, kalau bentuknya pecahan campuran. Kalau bentuknya pecahan biasa seperti ini saja. Kemudian yang kedua, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Jadi penyebutnya berbeda nih, lihat. Yang satunya 5, yang satunya tuh 7. Kemudian misalnya 2/5 ditambah 47. Maka kalau penyebutnya itu berbeda, maka kita harus dan wajib samakan dulu KPK-nya. Tidak bisa otomatis seperti kayak nomor 1 langsung tambahkan pembilangnya, tidak bisa, tapi harus samakan dulu penyebutnya. Bisa caranya seperti ini. Jadi dikalikan antar penyebutnya. Jadi kan ini lawannya nih kan 7 kan. Jadi 2 kali 7 sama 5 kali 7. 7 di sini. Kemudian ditambah 4 kali 5. 5 dapat dari mana? Penyebut yang ini. Jadi 4 kali 5 jadi 7 kali 5 di sini. Kemudian 2 kali 7 hasilnya berapa? 14. 5 kali 7 hasilnya berapa? 35. 4 kali 5 berapa? 20. 7 kali 5 35. Sekarang penyebutnya sama belum? Udah sama kan 35? Nah, maka kalau udah sama tinggal ditambahkan seperti biasa. 14 tambah 20 yaitu 34/35. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut. Kemudian yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Dia ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah pecahan campur menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengubahnya, ini kan pecahan biasa, tinggal diletakkan sini pecahan biasanya. Dapat 3/2 dari mana? Dapatnya dari 2 penyebut yang di bawah itu dikalikan dengan 1 di depan. 2 kali 1 berapa? 2. Ditambahkan 1 pembilangnya di atas. Jadi 3. 3 penyebutnya tetaplah 2. Jadi 3/2. Paham sampai sini? Ya, paham. Kalau udah bentuknya seperti ini, maka langsung saja carinya seperti yang tadi kayak nomor 2 tahapnya. Langsung kalikan antar penyebutnya. Dapatlah hasilnya 13/6. 13/6 ini bisa kalau kita ubah ke pecahan campuran, dapatnya 21/6. Dapat dari mana? 13 bagi 6 itu dapatnya 2. Masih ada sisa enggak? Karena 6 kali 2 itu 12. Maka 13 kurang 12 sisanya adalah 1. Tetap penyebutnya 6. Maka 21/6. Paham? Itu cara pertama.
Atau cara kedua, dengan mengelompokkan pecahan biasa. Jadi kelompokkan satu per satu. Jadi 2/3 tambah 1. Satunya dipisah nih. 1 tambah 1/2. Ya, atau gini, 1 ditambah 2/3 tambah 1/2. Kemudian diginikan lagi. Kemudian cari dulu KPK dari 3 dan 2. KPK 3 dan 2 itu adalah 6. Ya, ditambahkan. Jadi 1 tambah 7/6. Jadi kalau bisa mau langsung seperti ini. Jadi kalian bisa ngerjakan pakai cara pertama atau cara kedua yang menurut kalian lebih mudah. Oke, paham sampai sini ya. Kemudian selanjutnya tentang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sama saja pecahan campuran sama pecahan campuran. Bisa dengan tadi dengan mengelompokkan pecahan biasanya 2 ditambah 2/5 tambah 1 tambah 2/3. Dikelompokkan seperti ini. Kasih seperti ini, 2 tambah 1 itu 3. Kemudian cari penyebut, cari KPK dari penyebutnya 5 dan 3 itu dapatnya 15. Kemudian dapat dari mana? 6 sama 10-nya. Dapatnya dari gini. 15 ini dibagikan ke 5. Saya ulang ya. 15 dibagikan ke 5. Dapatnya 3. 3-nya itu dikalikan 2. Dapatlah hasilnya 6. Paham? Lanjut. Sekarang dapat dari mana ini 10? Dapatnya dari 15 dibagi ke 3. Hasilnya dari 5. 5-nya kalikan 2, yaitu 10. Kalau udah penyebutnya sama seperti ini, tinggal tambahkan norma seperti biasa. Kemudian tulis 3-nya turun ke bawah. 6 tambah 10 itu 16/15. Kemudian 16/15 diubah ke pecahan campuran, dapatnya 1/15. Dapatlah hasil 3 tambah 1, 4. 1/15. Udah kan? Atau cara kedua, tadi diubah ke pecahan biasa semuanya dari pecahan campuran. Dari mana? 5 kali 2 berapa? 10. 10 tambah 2, 12. Penyebutnya tetap sama, ditulis 5. Jadi tambah 3 kali 1 berapa? 3 tambah 2, 5. Jadi 5/3. Kalau kayak gini udah bisa belum langsung ditambahkan? Belum bisa, harus samakan dulu penyebutnya. KPK dari 5 dan 3 berapa? 15. Jadi sama. 15 bagi 5 dapatnya 3. 3 kali 12 dapatnya 36. Ditambah 15 bagi 3 dapatnya 5. 5 kali 5 25. Udah sama belum penyebutnya? Udah sama. Kalau udah sama tinggal ditambahkan. 36 tambah 25 hasil 61/15. Jika kita ubah ke pecahan campuran menjadi 41/15. Caranya sama seperti tadi, 61 bagi 15 dapatnya 4. Sisanya 1/15. Sama dah hasilnya? Sama, ya kan? Oke ya, lanjut ke 5, itu tentang penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Ini dengan persen. Sekarang Ustazah tanya, persen itu artinya apa? Ayo, itu per 100 ya. Jadi kalau ingat persen artinya per 100. Jadi kalau misalnya contoh 2/5 30%, maka artinya adalah 30/100. Oke, sudah ulang. Persen itu artinya per 100. Jadi 30% itu artinya ada 30/100. Jadi tinggal diubah penyebutnya. KPK dari 5 dan 100 itu adalah 100. Misalkan cari KPK materi kelas 4, pasti bisa cari KPK-nya kan? Nah, dapatlah 100. 100-nya ini dibagikan dulu ke 5. Jadi kalau ini belum ada nilai nih, misalnya 40 belum ada, 30-nya belum ada. 100 bagi 5 dapatnya 20. 20 berkalikan 2. Dapatlah hasilnya 40. Ditambahkan 100 bagi 100 dapat 1 kali 30, yaitu 30. Sekarang penyebutnya udah sama belum? Udah sama kan?
Tinggal ditambahkan aja pembilangnya 40 tambah 30 itu 70 per 100. Kalau mau dikecilkan sama-sama dibagi 10. 70 bagi 10 dapat 7, 100 bagi 10 dapatnya 10. Maka hasil akhirnya adalah 7/10. Oke, lanjut yang keenam, penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Sama caranya, pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. 11/4. Kemudian 5% artinya ada 5/100. 5/100. Udah. Sekarang cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 100. Itu hasil KPK adalah 100. Ya. Kemudian 100. Ini anggap 275-nya belum ada. Ya. Jadi 100 bagi 4 itu 25. 25 kali 11. 25 kali 11 hasilnya 275. Mau ditambah 100 bagi 100 1 kali 5 5. Udah sama belum penyebutnya? Udah sama. Tinggal ditambahkan 275 tambah 5 280. Oke. Ini sama caranya, mau dikecilkan dibagi 10. Jadi hasil 28/10. Kalau mau diubah ke pecahan biasa, pecahan campuran lagi, maka 28 bagi 10 dapatnya 2, sisanya 8/10. Kalau mau dikecilkan lagi, maka 8-nya dibagi 2. Kalau di atas bagi 2, maka juga harus dibagi 2. Jadi dapatlah 8 bagi 2 dapat 4, 10 bagi 2 dapat 5. Hasil akhirnya adalah 2, 4/5. Kalau kalian jawab nih misalnya mau caranya jawabnya seperti ini saja, tidak perlu diubah ke pecahan campuran, boleh. Kalau soalnya esai ya, tapi kalau soalnya ABC harus sesuaikan dengan pilihan ganda ABC-nya. Kalau bentuknya ada seperti ini, jawab yang kayak gini. Kalau pilihannya ada seperti ini, maka pilih yang ini. Atau pilihannya yang ini, maka pilih yang seperti ini. Ini tergantung kalau pilihan ganda soalnya jawaban pilihannya seperti apa. Gitu. Kemudian yang ketujuh, penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut. Ya, sama saja. Hanya ini adalah 3 pecahan. Samakan dulu penyebutnya. Jadi KPK dari 3, 6, dan 2 itu adalah 6. Maka dapatlah 6 bagi 3 dapatnya berapa? Iya, 2. 2 kali 2, 4. Ya, jadi kemudian tambah 6 bagi 6 1, 1 kali 1. Kemudian 6 bagi 2 dapatnya 3, jadi 1 kali 3. Jadi ini isinya berapa? 2 kali 2 ya. 2 kali 2 dapatnya 4. 4 tulis sini. Kemudian ini 1 kali 3, 3 sini. Berarti 4 tambah 1 tambah 3 berapa? Adalah 8. Sini isinya 8. 8 bagi 6 dapatnya 1. Sisanya 2/6. Kalau dikecilkan lagi jadi 1. Atasnya 1/3. Paham ya sampai sini ya? Semoga dipahami. Kemudian yang ke-8, penjumlahan pecahan desimal. Tadi desimal apa? Kalau ada tanda koma itu artinya desimal. Contoh 0,2 ditambah 3/5. Jadi, saya kasih tahu, cara mudahnya adalah desimal ini diubah ke pecahan biasa. Saya ulang, desimal ini diubah ke pecahan biasa. Jika ada satu angka di belakang koma, saya ulang, jika ada satu angka belakang koma, maka itu artinya adalah per 10. Per berapa? Per 10. Karena angkanya 2, maka jadi 2/10. Paham sampai sini? Oke, ditambah tulis saja langsung. 3/5. 10 sama 5 penyebutnya sama atau beda? Beda, maka samakan dulu. Cari KPK 10 sama 5 itu 10. 10 bagi 10 1. Kali 2 2. Kemudian tambah 10
Bagi 5 dapat 2, 2 kali 3 dapat 6. Tambah aja 2, tambah 6, 8. 8 per 10 dapat hasilnya 4 per 5 kalau dikecilkan. Paham? Nomor 2 sama caranya seperti itu juga. 1,4. Ada berapa angka di belakang koma? Iya, 1, maka per 10. Kenapa jadi 14? Karena angkanya 1,4, maka tulis 14. Karena 14 kalau dibagi 10 dapat hasilnya adalah 1,4. Caranya sama seperti nomor 1 ya. Paham sampai sini ya, insyaallah. Kemudian yang berikutnya penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Nah, ini seperti ini caranya. Ini campuran sama saja, bedanya campuran harus diubah ke pecahan biasa dulu. Jadi 5 kali 2 tambah 1. 5 kali 2 berapa? 10 tambah 1, 11. Maka isi jawabannya 11. Dan sama tambahkan penyebutnya. Berapa? 11 tambah 4. Ya, jadi tulis 11 kan. 10 bagi 2 berapa? 2. 2 kali 11, 22. 22 tambah 4, jadi 26. 26 bagi 10 dapatnya 2. Sisanya 6 per 10. Ya. Jadi kalau dikecilkan, sama-sama dibagi 2. Jadi 2, 3 per 5. Jadi hasilnya ada 2, 3 per 5. Ya, paham sampai sini ya. Ini kalau desimal ditambah desimal. Caranya mudah sekali. Jadi kalian bisa langsung saja susun ke bawah. Tapi dengan syarat turun ke bawah, letak komanya harus sejajar. Apa? Letak komanya harus sejajar seperti ini. Jadi 0,4, 0,9 sejajar kan? Ditambah 4 tambah 9, 3. Harus sejajar ya, 3 tulis. Simpan satunya di atas, tetap tulis komanya, jadi 1,3. 0,4 tambah 0,9 hasilnya adalah 1,3. Kemudian ini desimal dia sama persen. Sama caranya ini diubah. Boleh cara mana saja kalian pahami. Mau ubahnya ke pecahan biasa, mau ubahnya ke persen, mau ubahnya ke desimal. Jadi terserah kalian mau pahamnya kemana, ya. Kalau cara pertama di sini adalah diubah ke desimal semua, diubah ke desimal semua. Jadi 0,15 ditambah 21% itu artinya apa? 21 per 100. Maka 21 bagi 100 hasilnya adalah 0,21. Tinggal ditambahkan normal, disamakan komanya, sejajarkan susunnya, komanya di 0,36. Atau cara kedua, diubah ke persen semuanya. 0,15 itu artinya adalah 15%. Ditambah 21% menjadi 36%. Atau sama saja 0,36. Samakan hasilnya? Ya, sama. Kemudian yang selanjutnya itu penjumlahan desimal semua. Desimal semua. Jadi kalau kalian mau susun seperti ini, susun tambah seperti biasa, tapi asalkan harus sejajar komanya. Maka hasil akhirnya adalah 3,17. Ya. Semoga dipahami ya. Ya. Insyaallah materi pecahan yang ini cukup sampai di sini, nanti akan disambung lagi tentang pengurangan. Semoga dipahami. Supaya lebih paham lagi, harus latihan-latihan soal di buku paketnya ya. Karena kalau matematika itu harus banyak latihan, nggak bisa hanya mendengarkan, tapi harus langsung dikerjakan. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan Ustazah Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.